lagi bersama saya Siska Agustia, masih dalam acara Art and Play. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu seni budaya, yaitu seni budaya bantengan gambul. Nah, bantengan gambul ini adalah pengembangan dari bantengan biasa dan sudah ada sejak zaman dulu. Tapi bedanya bantengan gambul dengan bantengan biasa adalah bantengan gambul lebih menekankan pada nilai-nilai keindahan. Nah, penasaran kan seperti apa bantengan gambul? Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Bandeng gambul itu adalah kesenian khas Jawa. Mulai sejak zaman dulu memang sudah ada yang namanya bandengan ya. Cuma di Batu itu beda bandengannya. Kalau di mana-mana ya bandengan ya begitu, itu bandengan. Tapi kalau di Batu dinamakan bandeng gambul. Apa gambul? Gambul itu berkelahi. Gambul itu semacam bandeng yang birainya besar. Dengan besarnya birai, maka dia akan berkelahi dengan satu sama yang lainnya, karena merebutkan suatu posisi atau merebut dari dari tujuan atau maksud. Makanya saya namakan bandeng gambul. Bandengan itu di mana-mana ada. Cuma kalau yang bandeng gambul itu asli dari Kota Batu. Semua bisa mengatakan bandeng gambul dari tempat saya, itu bisa. Itu bandengan namanya. Kami ini namanya banteng gambul. Dan gimana ciri khasnya bandeng gambul? Itu ada. Kalau bandengan di mana-mana itu mungkin hitam dan putih, tanpa aksesoris. Tapi kalau bandeng gambul itu ada pakaiannya, ada tarinya, ada seninya. Lah di seninya itu tanpa ada trans atau kalap. Kenapa? Kalau kita menarikan sebuah tarian dilambari dengan trans, maka yang disebut seni itu akan berkurang. Bisa dia berkolaborasi, cuma dia nggak sadar. Nah, bagaimana cara pengembangannya? Nah, kita buat semacam tari. Jadi tidak ada di bandeng gambul itu kalapan.
pemirsa, di samping saya ini adalah banteng yang tadi dimainkan di depan. Nah, di sebelah saya ini merupakan banteng biasa, dan di dalamnya ini nanti waktu dimainkan terdapat 2 orang yang memainkan banteng ini. Terus di sini juga ada aksesoris yang dipakai buat main. Terus kayaknya di dalam ini juga ada manusianya, tapi nggak tahu lagi ya. Kita lihat aja langsung permainan bantengan. Banteng Gambul itu ya ada ritual. Ya, nanti kalau sudah ritual itu mesti ada trance. Dan itu sifatnya bukan untuk pertunjukan panggung, tapi itu pertunjukan kalangan atau geladak. Istilahnya pertunjukan bawah. Biasanya kita menggelar dengan hari-hari yang tertentu, seperti malam Jumalgi, malam Jumpa Kliwon, ataupun setiap ada padang bulan. Nah, di dalam Banteng Gambul ini sebaliknya, kita menonjolkan tarinya, bukan untuk kalapnya dan sebagainya. Ada waktunya tersendiri untuk trennya tadi, tapi yang lebih penting di sini. Nah pemirsa, di sebelah saya ini adalah Banteng Gambul. Beda kan sama yang tadi, kalau yang tadi cuman ada putihnya gitu aja. Kalau ini kan enggak, ada aksesorisnya juga, ada selendang-selendangnya kayak gini. Terus ini sepertinya ini dari kulit asli pemirsa. Terus di situ juga ada hiasan-hiasannya. Terus tadi kan warnanya putih, kalau sekarang ada merahnya gitu. Jadi beda banget sama banteng yang tadi.
Banteng Gambul yang Bapak sampaikan tadi juga sama, juga ada Banteng Gambul yang ditarikan. Itu adalah perpaduan antara gerak banteng dari Malang Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Karena dulu kan sebelum Batu jadi kota kan masih ikut Malang. Jadi Banteng Gambul itu perpaduan antara gerak Malang Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Di dalam Banteng Gambul ada tari tombak banteng, istilah menggambarkan prajurit banteng. Juga ada pasukan umbul-umbul dan juga banteng berkepala 3 yang menggambarkan watak si banteng sendiri, tegas, bijaksana. Itu juga ada pasukan pemusik. Dan di dalam Banteng Gambul biasanya kan banteng itu identik dengan kalap atau dadi yang tidak terarah gerakannya. Nah, di dalam Banteng Gambul ini sebaliknya, kita menonjolkan tarinya bukan untuk kalapnya dan sebagainya. Ada waktunya tersendiri untuk trennya tadi, tapi yang lebih penting di sini adalah tarinya, gerak bantengnya, di mana gambaran banteng itu sedang bermain, terus sedang bertengkar, juga sedang istilahnya memadu kasih, pacarannya Banteng Gambul, bantengan seperti itu. Juga ada macanan di sini, terus monyet-monyetan. Sebenarnya sama, konsep bantengannya sama, cuma yang beda adalah karakter si bantengnya. Terus di sini bantengnya dihias, jadi memang tari, bukan pertunjukan kalangan seperti banteng-banteng lainnya. Dan juga di sini musiknya juga beda. Kita di sini pakai musik jelegur yang memang ciri khas Batu. Jadi tidak musik biasanya banteng itu identik dor dengan teng, dan itu tidak terarah. Pokoknya syukur dardor. Di sini ada seperti ini, ada jelegur, ada gamelan, ada gongnya, ada selompretnya. Jadi identik, memang perpaduan ini antara musik dan tari juga kita garap, bukan asal-asalan gitu. Oke pemirsa, sekarang saya berada di dekatnya para pemain Banteng Gambul, dan kita tanya yuk gimana perasaan mereka setelah memainkan Banteng Gambul. Permisi Mas, bisa tanya sebentar Mas? Namanya siapa? Mas Ilut. Siapa? Mas Ilut. Mas barusan mainin Banteng Gambul ya? Ya. Gimana perasaannya? Rasanya ya sudah terbiasa, ya biasa aja. Oh biasa aja. Terus capek banget nggak waktu mainin ini? Wah, capek banget Mbak. Tadi bisa seperti itu, latihannya berapa lama? Cuma 1 hari. Latihannya cuma 1 hari? Kayak gitu latihan cuma 1 hari ya? Oke, ya ampun. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Kita tanya satunya yuk. Ada sini, adek Mas ya. Namanya siapa? Sultan. Oke, tadi itu ya mainin bantengan ya? Iya. Waktu sebelum main tadi ada perasaan grogi atau gimana? Enggak. 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 Memang udah kebiasaan ya? Ya udah biasa main bandengan. Oh iya, ya udah, makasih ya.
karakter jenis musik aja sudah berbeda. Kalau di Malang itu tengdor ada ya, trontong dor ada juga banteng itu Mojokerto kan juga ada. Itu cuma dor, cidoran. Terus Malang Utara dari daerah Sumber Berantas, Jurangwali itu juga doran. Sebetulnya untuk memadukan antara cidoran dengan ini musik gamelannya dan juga ini biasanya banteng itu kan geraknya bebas, kan tidak bisa melihat kalau banteng kan tertutup kain, jadi kesulitannya malah di penarinya untuk memadukan gerak. Jadi dibutuhkan memang keahlian untuk si penari, karena kan ini ditata untuk tari, bukan untuk bebas. Kalau kita banteng pertunjukan bebas, gerak bebas sesuai dengan karakter banteng, dan ini tari, jadi kesulitannya di situ. Nah pemirsa, sekarang kita bakalan tanya ke salah satu penonton yuk. Permisi Bu, namanya siapa Bu? Bu Ramini. Siapa? Ramini. Tadi Bu lihat bantengan kan ya? Iya. Gimana Bu kesannya waktu lihat bantengan gimana? Ya senang aja. Takut nggak lihat bantengan? Apa? Takut nggak? Enggak. Ibu suka lihat kayak gini? Ya suka saya lihat bantengan. Oke lanjutin lagi Bu ya. Iya, iya. Terima kasih. Kalau banteng gambul itu sebetulnya sifatnya apa ya? Uri-uri. Karena kebanyakan di bangsa kita ya itu sudah tergilas oleh budaya asing, dan yang kita miliki sendiri kita nggak tahu. Namanya bantengan atau banteng gambul. Apa itu? Permainan kuno kan gitu ya. Nah, tapi kita mencoba mengemas permainan kuno, menjadikan pertunjukan yang spektakuler. Dulu bantengan bisa dipakai di pelataran, tapi sekarang di panggung bisa. Harapan kami, kita masih tetap uri-uri, kita masih tetap menjadikan banteng itu sebuah kekayaan budaya kita sendiri. Lah kita keturunannya dari seniman-seniman dulu merasa nangis kalau ini tidak kita peduli itu.
pemirsa, sekian dulu ya Art and Play kali ini. Tadi sudah menyaksikan bagaimana sih bantengan gambul. Jadi tetap saksikan terus Art and Play di jam tayang yang sama. Saya Siska Agustia pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Aris pergi ke pasar. Rupane kurang ganteng, rupane kurang ganteng.